kita bisa tahu ya informasi, bukannya kita kepo, tapi disinilah teman-teman kita ini bisa menyemangati kita. Kadang-kadang kita galau, ya, kita bingung, tapi ada teman-teman yang selalu bilang, selamat pagi, kenapa kamu? Kok kamu tuh ini gini gitu ya? Bukan yang kepo sih, tapi itu yang memberi kita semangat. Baik, untuk kita sekarang ini saya tadi dari beberapa minggu yang lalu saya minta izin juga kepada Klinik Daya Kasih Indah ya. Kebetulan ada program tentang hipertensi untuk kita malah yang sudah lanjut usia, termasuk saya nih ya, terus terang. Dan ini saya mau masuknya cuma satu konsep ya. Kita tuh mau mengubah hidup kita ya. Bagaimana sih cara pikiran kita tentang makanan yang ya paling tidak baik-baiklah untuk diri kita ya. Mungkin semuanya udah tahu makanan kan udah biasa gitu. Tapi saya hanya mau menambahkan, mungkin dari slide penyuluhan yang kemarin ya, informasi yang kemarin kan udah tentang makanan lagi. Saya hanya mengingatkan supaya kita kembali namanya kita kembali mengingat, kita kembali siap, kita ingat-ingat lagi ya. Kira-kira itu mungkin supaya lebih enak, saya enaknya duduk di sini, berdiri sini atau berdiri enak di sini kali ya, supaya ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita tentang cara bagaimana pola makan yang sehat. Mungkin slide. Nah, biasanya ini sudah tersedia, ada pun di mana aja. Dan saya juga terus terang sih saya suka seafood. Ya. Tapi saya nggak suka burger. Kalau burger gimana? Suka apa? Suka. Saya juga kalau makan saya pengen, saya suka keren. Satu biji, 2 biji, lama-lama bisa 5 biji. Udah gitu kenyang, nggak makan lagi. Ya saya rasa kita semua sama lah ya, pengen nyobain. Kita lanjut. Nah, intinya kita ini semakin kita harus menjaga berat badan kita. Berat apa yang kita makan, apa yang kita juga hasilkan. Hasilnya apa? Berat badan. Ya. Ingat juga kita harus seimbangin berat badan kita ya. Makanya ya, karenanya kita juga harus jaga, jangan sampai kita makan ya, kemudian berat badan kita nambah dan itu juga nanti nambah masalah. Jadi yang paling tidak seimbang. Nah, gimana nih cara seimbangnya? Dengan segala yang ada ya. Saya yakin ada juga anak yang bawain kita makanan. Ya, cucu apalagi oma, itu oma. Kita kadang-kadang suka nyobain gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya jaga berat badan ya. Lanjut, bagaimana pola makan yang sehat? Ya, seperti tadi itu saya sudah bicarakan. Makan frekuensinya boleh. Ada makan pagi ya, ada makan tengah pagi dan siang, ada makan siang, ada juga makan tengah siang sampai sore, ada makan malam, ada juga tengah-tengahnya. Jadi semuanya makan boleh, tapi yang seimbang ya, jangan yang aneh-aneh ya. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, kenapa kita kok harus seimbang? Ingat usia kita juga ya, pencernaan kita juga, metabolisme kita juga, bagaimana pembuangannya ya, nanti lebih banyak disimpan. Akibatnya kalau penyimpanan ini numpuk, ini macam-macam ya, penyakit kronis apa? Penyakit hipertensi, jantung, penyakit apa yang kita sebut adalah kolesterol tinggi, ya, kemudian darah tinggi, ada lagi yang numpuk itu kencing manis. Mau kita tetap jaga. Lanjut. Nah tadi saya cuma bilang ya, penyumbatan ya, tadi kan banyak makan lemak ya, itu semua udah pada tahu deh. Yang paling kita juga harus sadari itu makanan apa yang sekarang. Apakah Bapak Ibu makan rebus-rebusan atau lebih banyak goreng-gorengan? Ini semua goreng ya. Goreng itu lebih enak, apalagi yang crispy. Ya, dibandingin yang rebus itu enak, tapi kita makannya sambil nelen. Ya, jadi inilah ya, termasuk diri saya juga. Ya. Kerupuk, ya, terus bakwan, ya. Walaupun itu namanya bakso Malang itu kan digoreng ya, walaupun pakai kuah ya, tapi kadang-kadang ya kita makan
Cuma jangan sampai kuahnya dulu semuanya sampai full, karena kuah kaldu itu banyak lemak. Jadi itulah caranya ya. Baik, nah satu lagi yang paling penting, olahraga. Tadi kita makan banyak, asupannya banyak, kalau nggak digunakan untuk energi, ya kemana uangnya? Paling tidak kita melakukan kegiatan aktivitas. Nah, step-step olahraga yang nanti akan diajarkan pada dunia itu juga mengatur pikiran kita nih. Ya, gimana gerakan otak kita bekerja, semuanya menjadi berjalan. Ya, jadi inilah yang saya bilang kekuatan kehebatan komunitas ini. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk komunitas. Baik, sebelum itu kita lanjut ya. Tadi kan saya sudah bilang tentang frekuensi makan. Ingat sekali lagi juga makan ya. Waktu makan tadi juga ya, jangan bilangin saya aja. Ada juga yang diet ya, diet tentang jam waktunya. Saya nunggu aja, saya mau nunggunya nanti. Saya makan terakhir jam 6 atau jam 7 malam, kemudian saya baru makan lagi jam 8 pagi atau jam 10 pagi ya. Itu juga sebetulnya diet untuk yang overweight ya, itu bisa dilakukan. Tapi untuk kita sebaiknya lakukan yang seimbang gitu. Ingat porsi makan. Nanti saya terangin porsi makannya kayak apa sih? Ya, kita kan sebagai kita nggak tahu nih, masa saya mesti timbang-timbang sih kalau makan? Kayaknya terlalu lama ya, mesti timbang-timbang. Jadi inilah nanti kita akan belajar di situ kita pola makannya ya. Baik, kita lanjutkan slide-nya. Nah, ini dia rahasianya ya. Kita ingat ada satu piring ya. Kita makan paling tidak ada makanan pokok. Makanan pokoknya apa? Bisa nasi ya, bisa yang ini karbohidrat lah ya. Apapun bentuknya itu kira-kira sepertiga dari piring. Gak usah banyak-banyak ya. Kalau misalnya porsinya sepertiga, nggak usah satu piring penuh. Sesuai kemampuan kita. Jangan sampai saya kan satu piring itu segini. Ya enggak, kita nggak mungkin. Ingat juga jangan buang makanan ya. Bisa kita juga mesti istilahnya ambil makanan secukupnya. Tetapi pengaturan bagian porsi-porsi itu yang sangat penting. Jadi yang sewarna ungu itu adalah makanan pokok kita. Bisa nasi, bisa apapun juga ya. Ada karbohidrat. Kemudian yang sepertiga lagi itu terdiri atas lauk pauk. Lauk pauknya apa? Bisa macam-macam, bisa daging, bisa apa terserah. Seperti sama buah-buahan. Ya, ingat buah-buahan itu digantung adalah sepertiga. Lauk pauk dengan buah-buahan itu kira-kira sepertiga. Ya. Nah, sayuran itu juga potensi besar. Kenapa sayuran itu penting? Mungkin ada yang bisa. Kenapa sayuran ini penting? Bisa nggak? Karena sayuran mengandung serat, betul. Serat itu yang mengikat lemak, ya. Jadi andai kata kalau kita gorengan tanpa sayuran, itu lemaknya nanti jalannya kemana? Ya. Itu lemak itu diikat, ya, oleh sayuran tidak bisa dibuang menjadi suatu pembuangan. Jadi kita bisa BAB-nya lancar, ya. Jadi ingat cuma satu piring itu kita ingat sepertiga apa? Yang penting sepertiga itu makanan pokok. Sepertiga lagi sayur-sayuran. Sepertiganya lagi saya udah kenceng belum? Seperti ini kali ya. Nanti tambah kenceng. Ya udah, tapi berdengung kan ya? Oke, baik. Jadi saya ulang kembali isi piringku ya. Itu harus piringnya nggak usah penuh-penuh, cukup sepertiga. Sepertiga adalah makanan pokok, nasi boleh, kentang boleh, ya terserah deh. Yang penting apapun ya nyaman. Yang kedua adalah sepertiganya yang mengandung sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu adalah yang mengandung serat. Sedangkan sepertiga lagi isinya lauk pauk dan buah. Ingat buah, jangan dikesampingkan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, khusus untuk mereka
yang mempunyai riwayat tekanan darah tinggi. Ingat, jangan asing-asing ya. Boleh masak, misalnya kita ini ibu, apa nyapi buat anak cucu kita. Ya ini kadarnya segini, kalian kalau mau tambahkan garam, tambahkan sendiri. Tapi ini buat aku, buat kami semua. Jadi makan garam itu paling tidak hanya 3 sendok teh dalam satu hari. Gak usah ikut sendok tehnya muncul, nanti jadi 1 sendok makan, kalau penuh sekali. Ya, jadi yang biasa saja. Kemudian ya tahu lah ya semuanya ya, makanan-makanan kaleng semua yang instan itu pasti diawetkan tanpa amungan, harus ditambahkan garam. Kalau tidak itu cepat rusak. Hati-hati, lebih baik makanan yang fresh. Tapi bukan tidak boleh makanan seperti itu. Kalau saya tapi jangan jadi rutinitas ya. Baik, kembali yang tadi saya bilang ya, sumber energinya dari karbohidrat ini untuk apa? Paling tidak untuk macam ya, protein juga untuk membangun sel tubuh kita. Ya. Saya terus terang saya untuk yang daging dan segalanya juga saya agak kurang sebetulnya. Itu memang bentuk otot kita, ya, bentuk sel-sel kita yang sudah istilahnya proses-prosesnya dimana itu protein tetap harus diutamakan ya. Nah protein itu dari mana kita lihat selanjutnya pasti dari hewani maupun nabati ya. Hewani pasti dari ikan dalam ya. Kemudian kalau yang nabati tahu tempe ya, itu juga bisa protein tinggi. Nah untuk lemak saya nggak usah kasih tahu, serat juga yang saya bilang ada nabati dan hewani, tetap mengutamakan keduanya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ini isi buku ini kayaknya slide-nya agak kurang ya. Kita masuk sini. Yang penting ingat ya, sayuran semuanya dijalankan. Nggak ada yang namanya saya pantang ini pantang itu. Kurangi, sesuaikan porsinya. Ya. Yang penting tetap aktivitas olahraga, jalan, semuanya dilakukan. Baik. Nah, ini yang tadi saya bilang juga yang terakhir yang paling penting, jangan lupa minum air putih. Air putih ini untuk apa? Ya untuk pemilihan kita. Berapa banyak minum? 18 ya. 18 air putih. Nah, sisanya itu kalau misalnya teh boleh ya, tetapi makan air putih. Ya, air putih itu untuk membilas semuanya. Baik, tadi yang tadi saya bilang ya, makan malam juga masih boleh. Tapi makan malam itu yang penting jangan terlalu banyak yang manis-manis. Kalau banyak makan manis-manis, nanti ingat pada saat kita posisi tidur ya, itu yang manis akan berubah menjadi glukosa darah. Ingat, hati-hati akan menginduce untuk kencing manis. Ya. Oke, jadi kembali lagi tentang yang tadi saya bilang, ingat air putih. Ya, air putih 18. Kemudian yang lain silakan, karena ingat tubuh kita juga butuh untuk air. Oke, saya kira itu aja. Akan frekuensi jumlahnya bagaimana pematuhan kita. Ya. Kira-kira itu ada yang masih ada yang mau tanya nggak tentang pola makan? Silakan Pak. Terima kasih. Sangat Pak saya pernah ada penelitian mengenai anak-anak yang SD yang sarapan pagi dengan yang tidak. Ternyata hasilnya adalah sarapan pagi
itu prestasi negaranya cukup lebih baik daripada yang tidak. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, banyak juga yang menganggap bahwa makan pagi paling utama. Yang hukumnya dan bahkan malam kita kebanyakan ya, jadi malam hari kopi dan ini bagaimana terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus, betul ya. Kita punya pola makan tadi kan, tapi pada prinsip harusnya kita yang tadi saya bilang ada orang yang puasa yang makan akhir jam sore terus sedikit makan lagi kira-kira agak siang makan pagi alasan diet ya. Nah sebetulnya prinsip makan buat orang ini adalah pagi, siang, malam. Istilahnya pagi itu kita makan kayak kaisar, kayak raja. Sudah pernah tapi makan. Malam kita kayak makan dikurangi. Semakin kita makan banyak, ingat apapun yang banyak akan menjadi glukosa. Glukosa itu menjadikan suatu nilai glukosnya tinggi, yaitu juga mengindus. Jadi saya setuju sekali. Kita makan pagi justru harusnya banyak, ya. Jangan kadang kalau orang kerja itu makan cuma asal saja. Yang penting sarapan kopi, ya. Terus makan roti kuil, nah makan siang dia tambahin tentu siang dengan lainnya. Ya dalam arti. Tapi kalau untuk anak-anak, saya lebih setuju mereka makan. Anak-anak usia apalagi SD dan SMA, mereka tuh masa pertumbuhan. Jadi kalau nggak mau, apalagi di sekolahan bisa pulang lebih cepat gitu. Dan pagi, kasihan, itu tuh energinya belum ada aktivitas sekolah, belum kesenian, belum debat, belum ujian. Jadi saya merasa pagi itu memang harus kita berikan makan yang secukupnya, dan disitulah peran orang tua. Ya. Kita bisa melihat nih komposisi makannya juga bisa kita jaga, kita bisa atur. Ya. Kemudian kalau udah siang mulai ada jajan. Ya. Nah ini juga kan kita bisa kontrol, kita nasihatin. Nah, nanti di sekolahan kalau usah jajan ini, jajan itu, jawabannya iya. Tapi kan kita nggak tahu, kita hanya kasih dia uang saku. Kadang-kadang mau kita bekelin ya. Nah itu triknya. Dan malam betul, tapi bukan berarti kita nggak makan, kita makan ya. Cuman komposisinya dari kaisar kemudian jadi prajurit, nah terakhir ya, yang penting kita perut kita itu ada. Kira-kira seperti itu ya Mbak. Terima kasih. Atau besar, terus bangun pagi minum air dingin atau air biasa atau air hangat. Gimana minum air putih yang baik, air dingin atau air hangat atau air biasa? Katanya kalau minum air hangat itu bisa menurunkan lemak yang ada di dalam tubuh. Apakah itu betul? Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita bahas sekarang tentang air putih ya. Memang ukuran kita juga nggak bisa mengukur ya, tapi kita patokan 1 gelas ya. Kalau 1 cangkir kopi itu sekitar 200 cc. Satu cangkir kopi ya. Kalau kita minum cangkir itu 200. Bukan cangkir raksasa ya, cangkir yang biasa ya, yang umum. Kalau satu gelas itu sekitar 250. Tapi kalau misalnya pakai yang agak sedikit tinggi itu bisa 300, tapi maksimum 300. Kita suka lihat di botol-botol tuh ada jualan yang 300 cc, 100. Tapi kita anggap rata-rata itu adalah 250 cc. Ya, itu gelasnya. Jadi 8 kali 250 ada gelas 2000, sekitar 2 liter. Ya, 2 liter. Tapi itu dalam 24 jam. Bukan dalam arti apa ya namanya, saya over loh, nggak apa-apa. Maksudnya memang kalau terpaksa makannya
serap-serap itu kan minumnya lebih banyak supaya turun ya kan? Jadi nggak patokan, tapi itu rata-rata kebutuhan ya, bukan patokan gitu ya. Saya lebih tergantung dari kondisi badan kita. Kadang-kadang kalau lagi sakit boro-boro minum aja males ya, tapi untuk yang badan sehat ya, badan sehat dengan kondisi makan ini 2 liter. Nah, mengenai suhu bagaimana airnya, apakah bangun tidur airnya hangat dingin? Yang jelas kalau air dingin jangan, karena secara bukan itu juga ya, di dalam tradisional medicine ataupun juga di kedokteran, untuk air dingin itu khusus kita, pencernaan kita semuanya, badan kita kan hangat ya. Pada sesuatu yang dingin pada saat pagi gitu ya, ya udah lagi hangat-hangatnya, badan kita kan biasa warm gitu. Sirup pakai ini ya si pencernaannya diem, padahal pada saat pagi kita bisa buang air besar. Jadi saya sarankan antara air, bukan air dingin tapi air biasa atau air hangat. Jadi tergantung dari kita punya, bukan air dingin ya. Saya tahu ada beberapa anak-anak juga lebih suka air dingin, seger katanya. Tapi secara logika di usus kita dengan adanya masuk air dingin itu jadinya pada lempeng gitu, padahal kan harusnya beraktivitas. Kira-kira seperti itu ya Bu. Kalau pas kita makan di luar kan suhu panas, terus minumnya air dingin, bagaimana? Ini baik. Ini pertanyaannya bagus, tapi saya jawabnya secara logika juga ya Bu ya. Kita makan bakso yang panas, terus minum air es, ya. Sebetulnya tapi kita juga ingin kita dingin mulut kita ya. Kadang-kadang gigi juga ada sesuatu juga yang mempengaruhi ya. Jadi kita juga harus jaga, paling tidak makan panas ya, pada saat panas pas sudah agak selesai ya, nggak langsung bakso panas minum es gitu, itu struktur di gigi kita juga struktur mulut kita ya, paling tidak pada saat sudah habis selesai makan kan kita biasa ngobrol dulu sebentar baru ngaduk es gitu, is okay, tapi jangan langsung jeger-jeger gitu ya, tetap kita kondisikan kembali ya. Saya kadang-kadang juga begitu Bu, namanya es campur gitu ya, es campurnya banyak pakai ini ya, terus makan bakso gitu, saya juga pikir ini kondisi badan kita ya, tapi kita juga harus jaga, jangan langsung lagi makan bakso dibarengin langsung pakai es gitu ya, difaktorin kita juga mulut gigi kita ya, dan juga rasanya di badan kita, di pencernaan kita juga jadi kacau ya. Tetap ada waktu kesenjangan ya, dan selesai beberapa menit baru ngaduk-ngaduk ya, seperti itu ya. Itu ya Bu. Oke. Ya, saya ingin menanyakan, karena kami pola makannya itu agak berbeda dengan apa yang dikatakan dokter di sana. Kami makan tiap hari nasi itu paling banyak hanya 1 sendok, atau kalau memang lauknya lagi enak tambah 2 sendok. Ya, jadi yang paling banyak adalah sayur, buah, dan tahu tempe. Kami tidak makan daging ayam. Nah, itu pertanyaan saya, apakah pola makan seperti itu baik? Kami sudah lakukan itu bertahun-tahun. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi dokter mengatakan antara makan pagi sama makan siang ada selingan, siang ke malam ada selingan, bahkan ke malam ada selingan lagi. Kami itu seringkali tidak pakai selingan, makan pagi tunggu sampai nanti makan siang tunggu sampai nanti makan sore. Kami kalau misalnya bilang makan malam, kami makan sore jam 4. Nah, gitu. Terus setelah itu nanti 6:30 kami makan buah apel. Begitu, ya itulah. Nah, apakah pola makan seperti itu boleh dikatakan pola makan yang bagus atau bagaimana? Saya kaget juga itu melihat tadi seperti itu. Lalu yang ketiga, maaf nih pertanyaan saya agak banyak. Jadi tadi kan dikatakan minum itu 1,5 sampai 2 liter.
Kalau kami minum tuh kadang-kala sampai 2,5 liter. Nah, apakah itu perubahan? Ya, terima kasih dokter. Wah, bagus banget ya pertanyaannya. Baik, saya jawab tadi ada 3 pertanyaan ya Bu mengenai pola makan. Dari mana Ibu makan 1 sendok makan nasi ya, itu sama kayak saya Bu. Saya juga, tapi gini, kalau kita jumlahin ya Bu, kita dalam 24 jam ya Bu, 1 hari ya, yang penting ada porsi. Nah, bagaimana ini kan pergeseran karbohidrat itu sedikit, tapi karbohidrat itu bukan dari nasi doang loh Bu. Ibu ada camilan pasti. Enggak. Ada tahu tempe ya, tahu tempe itu kan pasti ada proteinnya ya, tetapi juga ada nilai karbonnya, tetapi lebih banyak protein ya. Kemudian kita lihat ibu juga suka sayur-sayuran ya, sayur-sayuran ibu banyak, itu nggak apa-apa ibu. Kemudian ada juga buah, ibu malam tetap makan kan, nggak langsung pada saat sore itu jam berapa sore jam 4 ibu close dengan tidak terima orderan makan lagi, tapi ibu tetap makan ya, itu sama ya, cuma di dalam komposisinya ibu mengurangi lemak. Dan jam makan ibu ya, tadi kan ibu bilang saya makan dan itu saya nggak ada makanan selingan, nggak apa-apa selama kita bisa, tetapi komposisi yang 1 piring yang saya bilang bukan dianggap 1 piring full gitu ya, enggak ya Bu. Tetapi kalau misalnya ibu tambahkan, misalnya ibu juga makan sayur-sayuran, ibu suka makannya sayur ya yang berserat. Di dalam komposisi sayur itu pasti juga ibu tambahin, mungkin ada sayuran kan pasti ada udangnya Bu. Enggak ada. Jadi full, ada telurnya nggak Bu? Kadang-kadang ada. Ya, jadi ibu kan juga ada sedikit protein selain tadi kan dari tahu tempe itu nabati ya. Ada juga yang hewaninya ya. Mungkin yang ibu tambahkan adalah telur kan dari hewannya Bu. Kemudian ibu juga ada mungkin untuk yang vegetarian ya, mereka kan full semuanya nggak ada apa-apa, cuma serat dan kalau vegetarian itu mungkin tepungnya lebih banyak kali ya, pakai seperti itu ya Bu. Mayones juga ada nilai gulanya, ada proteinnya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya di dalam pola makan kita yang sehat ini ingat harus ada nilai karbohidrat. Ibu karbohidratnya cuma segitu nggak apa-apa, dibanding dengan ditambah dengan serat. Kemudian ada buah, ada lauk pauk, is okay semua. Dan untuk frekuensi makan ibu walaupun cuma pagi, siang, malam sama sore, malam 4 kali, nggak apa-apa karena kebutuhan ibu itu seperti itu. Cuma sekali lagi ingat ada protein, karbohidrat, ya, kemudian juga sayuran ya sebagai pengganti serat. Protein itu bisa 2 macam. Kira-kira nggak menjadi suatu patokan saya harus seperti itu, enggak ya. Itu tergantung metabolisme kita. Juga hati-hati untuk penderita, ini ada sedikit nyelenceng ya. Untuk yang kencing manis ya, kencing manis justru lebih lihatnya mungkin saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu gitu ya. Apalagi kencing manis yang sudah mempengaruhi fungsi ginjal. Ya, ini juga harus ada diet khusus. Ya, ini adalah yang saya pilihkan untuk kita yang dalam arti kita sudah menginjak usia. Kemudian juga kita harus memperhatikan faktor pola makan serta gizi dan hindari makanan yang tidak berlemak dan sebagainya. Dan tetap kita harus jaga bagaimana frekuensi makan kita. Ya, yang penting kemauan kita nih Bu. Ibu kemauannya ibu sudah lakukan perjalanan itu, pola makan seperti itu nggak apa-apa. Tapi komposisi ibu benar, ya, dan frekuensi ibu benar. Ya, untuk mereka yang suka ada selingan nggak apa-apa. Yang penting mereka juga prinsipnya yang makan dan hasilnya dalam bentuk berat badan kita. Itulah tolak ukur kita. Ada hasil loh Bu. Ya, kira-kira demikian. Masih ada lagi yang mau minumnya lebih dari baik. Tadi minum yang tadi kan sekitar 2 liter dalam 24 jam ya. Tapi ada juga yang lebih dari 2 liter ya. Untuk minum nggak apa-apa. Ingat, kenapa ibu bisa bertahan itu? Karena ibu masukkan
usahakan minum air putih yang banyak, sehingga air putih itu juga membuat kita kenyang. Kenyang, ya. Kita lapar, ya. Udahlah minum air putih yang penting perut kenyang. Tapi isinya air putih, nggak apa-apa, ya, jalanin aja, ya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu nggak kenapa-napa. Yang penting kebutuhan kita ingat 2 liter, 2 liter sehari. Kalau kita makan yang apa ya namanya agak seret mungkin ya, apa memerlukan minyak gitu ya, mau nggak mau kita juga minum lebih banyak. Ya. Jadi patokannya seperti itu. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Saya mau tanya mengenai telur. Telur itu dianjurkan setiap pagi harus makan telur. Tapi ada yang mengatakan tidak baik. Saya lihat di situ tadi rasanya itu kurang baik. Nah, telur itu kalau kita makan katanya putih, tapi ada dokter mengatakan putih sama merah itu bagus. Nah itu apakah boleh setiap hari dianjurkan setiap hari bagus? Ya. Dua mengenai roti, roti itu kita disuruh dianjurkan yang gandum, tapi susah kita mau cari yang full gandum. Jadi untuk roti itu apa boleh kita makan yang bukan full gandum? Karena menurut dokter jangan makan roti yang dia kalau ganti dengan biskuit gimana? Apakah lebih baik? Nah, satu lagi tadi saya lihat itu buncis hitam sama buncis merah. Buncis. Tadi ada buncis hitam sama merah. Buncis hitam sama merah di gambar ya? Ada tadi. Saya belum tahu buncis hitam yang mana. Nah, ini salah ini coba bisa dibilang. Yang pertama ya, Bukan ya? Nah itu buncis hitam merah. Oh, buncis hitam, buncis merah. Ya. Ini tambah ininya ya. Ya, saya juga ini mungkin ini kesalahan ini nih, mohon maaf nih. Buncis bagusnya cuma untuk buncis hijau. Ini berarti dan hari ini di situ hitam. Jadi saya belum pernah dari buncis. Saya juga belum. Sorry, ini ya itu ke update itu semua. Jadi betul. Sama satu lagi mengenai beras. Yang diabetes karena harus makan beras merah. Tapi ada dokter mengatakan beras merah tidak baik. Jadi yang mana yang bingung gitu. Hanya kalau diingetin pertanyaannya, pertama kita bicara, tadi kalau buncis sudah beres ya Bu, jawabannya buncis hijau Bu. Yang kedua tadi mengenai masalah telur, ya. Telur itu ada yang bilang boleh makan apa jadi telur, jadi kita bahas telur, apakah boleh makan tiap hari. Yang kedua telurnya apakah merah ataupun cuma putih, merah putih atau kuning atau putih saja. Ya, jadi kita bahas yang pertama adalah masalah telur. Ya. Selama kita, ya dalam arti tanda kutip kita fungsi ginjalnya oke, ya, telur itu tidak jadi masalah. Ya. Telur adalah satu protein. Bahkan ini sih saya cuma dan di sini aja ada orang yang makan telur yang sehari 2, ya. Karena memang untuk protein kita, ya. Seperti contohnya kita yang nggak makan daging gitu ya, tapi makan telur, mau nggak mau dari mana protein hewaninya, dan mau dari telur ya. Kemudian jenis telurnya, apakah putih saja atau kuning saja atau putih dan kuning? Jawabannya dua-duanya nggak apa-apa. Tapi kita tahu kalau yang putih telur itu lebih banyak protein, yang kuning itu ada sedikit kolesterol. Kolesterol boleh bahaya karena kolesterol tinggi. Ya. Saya suka kue lapis sih, dan itu kuning telur ya. Cuman itu kue lapis kuning tahu juga nggak boleh kayak gitu. Tetapi kalau kita nggak ada kuning telur, ya kita nggak makan, kita makan putih, ya itu juga nggak benar. Karena kita butuh kolesterol nih. Kulit kita memerlukan sistem kolesterol. Ya. Tapi bukan over ya, sekali lagi semuanya dimakan seperti biasa, tidak seperti apa yang namanya
harus dan over gitu ya. Kita setiap hari sambil aja satu-satu nggak apa-apa kok Bu. Setiap hari nggak apa-apa ya. Tapi jangan digoreng ya Bu. Ya, direbus ya Bu. Ingat itu ya. Ya makan mau yang setengah matang mau apa nggak apa-apa ya. Selama kita tidak ada gangguan fungsi organ. Ingat itu ya, penting ya. Dan kita juga harus rajin seusia kita ini medical check up ya, untuk mengetahui nilai kita, itu sangat penting. Jadi itu masalah telur ya Bu. Yang kedua tadi masalah roti ya. Roti gandum ataupun saya tahu sih, kita tahu kalau pakai roti gandum kan oat ya, oat itu banyak serat ya, itu bagus. Jadi kita ada roti yang mengandung serat sehingga paling tidak komposisi kita nggak ada di situ. Apakah kita harus cari roti yang oatmeal? Nah, juga Bu. Nggak boleh yang ada gedung, nggak boleh. Oh, Ibu nggak boleh makan yang gandum. Saya boleh, cuma itu kita sering dapat keterangan jangan makan yang mengandung gandum, bolu kayak apa kayak. Oh, mungkin dokter yang memberikan mungkin sudah tahu Bu kondisi kesehatan Ibu ya. Saya nggak tahu nih ya, tapi kan ini Bukan untuk saya, untuk orang yang diabetes itu nggak boleh, asal ada mengandung gandum itu nggak boleh sama sekali. oh enggak juga Bu, enggak begitu. Bahkan ada juga orang yang makan sarapan pagi dengan oatmeal, ya, bubur oatmeal. Ya. Jadi roti yang mengandung oatmeal tidak boleh. Saya rasa sih enggak juga ya Bu ya, tidak ya. Jadi kalau ada roti tanpa oatmeal, roti polos boleh, ya. Dan roti yang mengandung oatmeal juga boleh. Karena sekali lagi oatmeal itu mengandung serat dan serat itu juga dibutuhkan. Apakah kita harus mencari roti yang mengandung oatmeal? Juga ada. Jadi yang ada aja kita makan, praktis, ya. Kita nggak usah khusus ini khusus itu. Kita tahu kalau misalnya di lapangan atau pada saat kita mau butuh nggak ada oatmeal, is okay. Ya, cuman kita perhatikan jadi kalau banyak kita makan semuanya itu ya, kita harus berganti ya. Kira-kira itu Bu mengenai masalah roti. Kemudian ada lagi beras merah ya. Beras merah dan beras hitam itu sebetulnya bagus. Sekali lagi kenapa? Beras merah, beras hitam itu seratnya lebih banyak. Sama seperti oatmeal. Ya. Kalau beras putih itu seratnya kurang ya. Tapi ada juga beras untuk yang katanya beras Jepang ya. Itu juga komposisinya. Jadi cara menanam dari tumbuh-tumbuhan itu ada yang kandungan seratnya tinggi. Nah, bagaimana untuk beras merah, beras hitam ya? Itu sekali lagi mereka subjek ya. Subjek dalam arti komposisi seratnya lebih banyak mereka. Dan kita tahu makan beras itu agak perak. Ya, dimasaknya itu agak perak, makannya juga harus lebih lama. Ya, jadi apakah harus? Saya bilang sesuai kebutuhan. Yang penting makan itu serat juga akan nambah. Bagus untuk pencernaan dan juga untuk nilai karbohidratnya juga berkurang. Ya, kira-kira itu semuanya. Iya, silakan Bu. Menyambung tentang telur, Pak, apakah katanya telur puyuh itu banyak mengandung kolesterol, jadi seusia sepuh-sepuh seperti ini tidak boleh makan telur puyuh, apakah boleh? Yang boleh hanya telur ayam kampung. Terima kasih. Katanya banyak kolesterol dan orang tua kalau terlalu banyak makan telur juga mengandung kolesterol banyak. Ibu, telur puyuh ya. Memang telur puyuh itu nilai walaupun kecil-kecil tapi rawit, protein tinggi, semuanya tinggi dibandingkan dengan telur ayam. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kita makan durian ya. Tapi jangan sekali tiap kali itu makannya telur puyuh. Kalau ada ya udah makan. Bukan suatu konsumsi harian kita makannya telur puyuh tiap hari. Enggak ya. Memang sekali lagi nilainya itu tinggi ya.
Dan untuk yang kolesterol ya tak mungkin dong ya Bu ya kita makan telur puyuh tiap hari gitu. Tadi kan pada saat kita diundang ada telur puyuh ya udah kita makan gitu. Toh besoknya kita nggak makan ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu over ya Bu. Ada telur puyuh dan konsumsi, ingat telur puyuh itu sekali lagi tetap sama seperti telur ayam, ada komposisi kolesterol, ada protein, tapi nilai mereka lebih tinggi dari telur ayam. Dan itu anak-anak kecil lebih bagus itu. Untuk anak-anak kalau dia mau nggak apa-apa, karena kan anak kecil belum ada kolesterol. Tapi ingat kolesterol bukan dari telur puyuh, dari gorengan juga Bu. Jadi jangan cuma telur puyuh yang dicegah, tapi dietnya juga gitu ya Bu. Oke, telur ayam kampung sama negeri apa sama? Telur ayam kampung dan negeri ya baik. Terus semua sama-sama sih namanya telur, cuma satunya making negeri, yang satu lagi making kampung. Ya lebih bagus apa ya namanya kita lihat ya. Apapun telur ayam negeri atau ayam negeri pun sudah mengalami suatu penyuntikan dan sebagainya ya, nilai apa sih namanya kandungan di dagingnya pun berbeda, lebih ke arah apa sih namanya ya ada suntikan dan sebagainya. Kalau kampung tuh orang beranggapan kampung kan lepas hidup itu ayam ya. Nah, jadi nilai yang kita cari adalah ini betul-betul adalah tidak ada masukan zat kimia. Kita menganggap kalau ayam kampung lebih tough itu lebih kuat ya. Dia lari-lari, dia mau ngapain gitu. Sedangkan ayam negeri atau ayam boiler itu dalam peternakan. Peternak pasti akan menyuntikkan, hasilnya telurnya akan seperti itu. Jadi memang secara kualitas yang ori adalah ayam kampung. Ayam negeri lebih ke arah apa ya namanya produksi. Ya, cuma kita sebagai penjual atau bukan penjual, saya kalau misalnya ngebuat sesuatu pasti mencarinya ayam negeri, maksudnya telur ayam negeri itu ya. Tapi intinya bagusan ayam kampung, telur ayam kampung lebih natural, kemudian untuk komposisinya juga lebih bagusan di ayam kampung ya. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan sampai dengan proses makanan. Baik, oh ya silakan ya. Sama ori itu nggak apa-apa ya. Berarti kan nggak disuntik ya Bu, nggak apa-apa. Berarti ayamnya dilatih olahraga ya Bu, supaya nanti iya dong dagingnya lebih bagus Bu. Ya itu justru ayam-ayam yang kita pelihara sendiri itu kita lebih tahu cara bagaimana memberikan makannya ya, bahkan dikasih nanas putih biar lebih enak dagingnya. Enggak Ibu, nanti ayamnya dikasih nanas biar lebih enak Bu. Kalau dimakan ayam nanas Bu. Ya tapi nggak apa-apa ya, dia sama. Ya silakan Pak. Saya punya persoalan. Kalau malam sering kencing, rata-rata 1 jam setengah itu pasti bangun. Ada orang juga jangan minum kalau malam. Tidur saya itu mulutnya terbuka, jadi kerongkongan kering. Bangun, kencing, minum, apakah itu ada salah kencing sering? Kasih Pak. Ya, gini Bu, Pak. Jadi ini agak kompleks, tapi saya ini agak nyerempet nggak apa-apa ya Pak ya. Ya kita diskusi ya Pak. Apa ya Pak? Memang kita sebagai orang tua ya, terutama yang laki-laki malam suka kencing. Hati-hati Bapak cek up untuk prostat. Oke. Yang kedua, kita tidur pakai AC ya. Kadang-kadang pakai AC, kalau nggak pakai AC kan udara redang gitu, panas, kurang tidur bangun-bangun terus, akibatnya AC jalan terus. Akibat AC jalan terus, kita kan kadang-kadang dengan mulut kering, ya itu udah
udah biasa ya Pak ya. Kemudian kita minum, yang mau nggak mau nih kebelet kencing ya. Terus kita minum lagi ya. Nah di sini pertama Bapak tolong check up dulu ya, medical check up dulu ya ke mungkin pemeriksaan labnya ya untuk apakah ini ada prostat atau enggak ya Pak ya. Yang kedua itu penting ya Pak supaya kita bisa tahu gitu loh ya. Terus yang kedua karena memang udaranya udah AC, kita haus, itu semua ada satu lingkaran ya, lingkaran dingin ya. AC itu kering ya. AC kering kita minum bangun, bentar minum bangun terus pengen kencing lagi ya. Terus yang kedua juga pada saat pengen kencing, apakah Bapak cek up lagi gulanya ya, ada gula darahnya tinggi atau tidak ya. Itu juga faktor yang bisa mengindus gitu ya. Jadi langkah-langkah ini supaya kondisi Bapak segera bisa diketahui. Kira-kira itu Pak. Ya, memang kondisinya memang udah satu lingkaran Pak. Kalau nggak dingin susah tidur. Ya, pasang AC sifatnya kering, dingin kering, aus, minum, terus udah gitu jadi pengen kencing. Nah istilah pengen kencing, sering kencing di malam hari, Bapak tolong cek untuk namanya gula darah ya. Kemudian yang kedua yang namanya check up untuk prostatnya juga Pak ya, supaya hal-hal ini kesampingkan. Kalau misalnya semua yang negatif bisa yang lainnya AC-nya dimatiin. Kira-kira itu Pak salah satu solusinya, tapi singkirkan dulu yang lain-lainnya ya. Kira-kira itu Pak. Sama-sama Pak. Ada lagi saya rasa? Oh masih ya. Ini Pak sudah Terima kasih. Saya mau sharing sedikit aja mengenai guru yang kencing malam gitu ya. Jadi kita kan minum dari pagi sampai sore lah, sesuai dengan yang tadi. Setelah jam 6 lewat ke sana itu minum paling seteguk 2 teguk kalau habis makan. Terus kalau malam tidur mulut itu dipakai plaster kayak mikrofon. Jadi kita tutup dan saya udah tahun pakai itu penolong kita untuk pertama mengurangi perih, kemudian juga ngorok itu bisa hilang, tidur kita lebih nyenyak. Nah kalau kita kebangun malam misalnya ya, bangun itu kita haus nih, minum aja air hangat seteguk. Saya sediain termos, jadi haus buka sebentar, minum, tutup lagi, dan itu benar-benar enak. Waktu pertama coba memang seakan-akan napas susah, tapi kalau udah biasa kita pakai hidung itu lebih enak. Bagus Pak. Itu salah satu solusi. Terima kasih Pak. Ini saran yang efektif banget ya buat kita semua. Jadi saya ingat juga, saya misalnya pergi dalam perjalanan, tidur satu kamar berdua ya. Kita kadang-kadang kalau lelah suka ngorong. Sama saya juga gini, aduh ini temen nanti ngedumel nggak ya? Karena lelah, jalan kemana-mana, terus udah istirahat, letok gitu ya. Nah, emang salah satu ya saya pakai masker Pak. Kalau saya pakai mikrofon, saya KB gitu. Saya suka pakai masker ya, dengan asumsi supaya sama-sama enak lah. Kalau misalnya saya batuk, bisa kita ke kamar batuk, nanti kan dia bangun, ini COVID apa enggak ya? Sama juga temen ya, walaupun kita sama-sama temen, tapi suka begitu lah pikirannya masing-masing. Nah, jadi saya pakai itu, memang berkurang Pak. Ya, tapi saya nggak pakai mikrofon. Ini sih trik saya kalau dalam perjalanan dengan orang yang kita nggak ketahui. Dan pada saat pertama mengurangi kekeringan di mulut karena ada faktor masker. Ya. Terus yang kedua, andai kata kebangun, terus memang suka kadang-kadang suka tenggorokan kering. Kalau kita nggak minum sakit leher, itu namanya udah lingkaran lagi ya Pak.
Jadi mau nggak mau juga saya harus minum. Tapi saya nggak minum sampai 1 gelas penuh sih Pak. Saya minum cuma seteguk hanya untuk membasahi tenggorokan. Kira-kira itu yang salah satu triknya. Jadi sama Pak, kita bisa kos ya Pak ya. Baik, itu kira-kira yang dapat ini. Mungkin yang atas bentar lagi pada mau senangkan ya. Saya sangat terima kasih semuanya dan salut kepada kelompok ini, tetap bertahan, tetap makin maju dan makin sehat ya. Jangan buntu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Niko. Udah cukup ya. Terima kasih Dokter Indah.